Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang di program perdana kita, yaitu podcast Bisama, bincang seru bersama mahasiswa. Nah, teman-teman atau kawan-kawan sekalian yang udah nge-follow Instagram kita, yaitu podcast.bisama, udah tahu nih kalau akhir-akhir ini kita membahas tentang seputar pengusaha. Untuk itu, di episode kali ini kita akan membahas tentang pengusaha. Kita sudah mengundang bintang tamu yang relevan untuk perbincangan kita. Ini dia Kak Lydia Lukman. Halo Kak Lydia, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah, terima kasih. Soalnya akhir-akhir ini Lydia lihat Instagram By Lilu sendiri tuh lagi padat-padatnya ya Kak ya? Iya, alhamdulillah masih banyak event juga yang harus kita hadiri, dan hari ini terima kasih banget udah kasih kesempatan untuk hadir di sini. Iya Kak, dan terima kasih juga nih Kak udah menjadi bintang tamu kita di ini episode perdana kita loh Kak. Program perdana, episode pertama ya. kita. Iya, the first-nya. Kita kali ini kan mau membahas tentang pengusaha nih kan Kak. Kemudian Lydia juga cari-cari tahu tentang Kakak. Ternyata Kakak pengusaha muda ya Kak ya? Alhamdulillah masih di usia muda tapi udah punya usaha ya gitu. Udah punya brand sendiri yaitu brand Lilu ya Kak. Kita ya? salah satu lokal brand dari Loksmawe yang udah terlegalisasi lah brandnya. Nah Kak, sebelum kita mau membahas tentang seputar pengusaha nih kan Kak, pengusaha kebetulan di brandnya By Lilu sendiri, kita akan melihat video yang satu ini dulu ya Kak. Oke Kak, setelah kita melihat bersama penayangan tentang brand Lilu sendiri ya kan Kak, mau nanya nih Kak, mengenai brand Lilu ini kapan ya Kakak memulai bisnisnya? Iya, By Lilu ini sendiri kita udah berdiri dari tahun 2019. Kita awalnya itu secara online store ya. Alhamdulillah di tahun 2020 kita udah merambah ke online store. Jadi kita udah punya online store kita di Kota Loksmawe di Jalan Pasai Gede Aceh. Kok bisa ya Kak dikasih nama brand By Lilu gitu? Ada nggak Kak filosofinya sendiri gitu Kak? Iya, pastinya sebuah nama brand itu punya filosofi sendiri ya. Jadi sedikit penjabaran tentang By Lilu. By Lilu ini merupakan salah satu lokal brand dari Kota Loksmawe yang itu merupakan singkatan dari nama By Lydia Lucy. Jadi By Lilu itu adalah singkatan nama kakak sama partner bisnisnya kakak. Iya. Awalnya kita menjalani bisnis berdua karena memang kakak nggak mampu menghandle bisnis ini sendiri karena waktu itu masih baru siap lahiran dan punya bayi kan. Jadi By Lilu ini kan singkatan nama kita berdua. Sampai sekarang pun kita masih bekerja sama, tapi lebih ke menghandle bidang masing-masing. Jadi kakak di offline store-nya dan Kak Lucy ini di online store-nya. Jadi kayak hampers ini juga ini udah menjadi ranahnya Kak Lucy. Jadi offline store-nya itu lebih dominan ke kakak Lydia yang handle. Kemudian nih Kak, ini kan By Lilu sendiri ini kan merupakan UMKM lokal ya Kak ya. Kalau boleh tahu nih Kak, jangkauan penjualannya udah kemana aja? Apakah udah hanya sampai di Loksmawe aja atau gimana nih Kak? Iya, online ini kan bisa merambah kemana aja ya. Iya, jadi kalau offline store-nya mungkin mayoritas pendatangnya itu adalah warga Kota Loksmawe, Aceh dan sekitarnya. Tapi untuk penjualan online, alhamdulillahnya kita udah go nasional. Bahkan ada beberapa produk kita go internasional. Jadi ada juga
customer kita yang dari luar negeri yang order produk kita, dan bahkan mereka sangat antusias dengan produk Aceh, sampai mereka juga kirim testimoni berupa foto produk kita di luar negeri gitu, dan itu adalah salah satu pencapaian yang luar biasa sih buat aku. Itu kan tadi barusan kita dengar nih ya kawan-kawan, bahwa jangkauan penjualannya itu nggak hanya di Loks Mawe aja, bahkan go internasional sudah. Berarti Kak, di By Lulu sendiri ini selain offline store, platformnya untuk penjualan tuh di mana aja ya Kak? Kita mengikuti zaman juga ya. Untuk sekarang kan penjualannya nggak mesti hanya di offline store aja. Jadi kita juga memanfaatkan media sosial yang ada, kayak beberapa platform di Instagram misalnya, ataupun WhatsApp bisnis dan toko-toko online lainnya. Kayak kemarin juga lagi gencar-gencarnya TikTok gitu kan, TikTok Shop. Tapi kita sudah mulai memasuki ranah pasar itu, cuman sayangnya sekarang udah di-close kan. Tapi itu nggak menutup kemungkinan buat kita terus berkembang. Ya, masih banyak platform lainnya yang disediakan oleh pemerintah dan media gitu untuk bisa kita pergunakan. Jadi ya memanfaatkan itu sebaik mungkin. Kemudian ya kan Kak, untuk segi harga nih Kak, kira-kira di By Lulu sendiri nih dari mulai harga berapa sampai harga berapa nih Kak? Di By Lulu masih standar ya. Untuk jangkauan pasarnya itu kita ada di level medium. Jadi kita bahkan di harga mulai dari 5.000 juga ada loh di By Lulu. Iya. Cuma di By Lulu kan kita meranah di perlengkapan hijab lainnya kan, nggak cuma hijab aja tapi juga punya aksesoris, hampers dan lain-lain gitu. Jadi untuk anak-anak kuliahan masih worth it banget lah belanja di By Lulu. Berarti nggak terlalu mahal juga ya Kak? Iya, ya? kita masih punya ya? barang yang lumayan pricey, tapi itu juga dengan kualitas yang good sesuai gitu. Iya. Kemudian nih Kak, hijab model seperti apa sih Kak yang paling best seller di By Lulu sendiri? Nah, di By Lulu kita awalnya nih hanya memproduksi satu hijab aja. Hijabnya itu yang kayak kali dia pakai sekarang ini. Awalnya kita hanya memproduksi pashmina dengan size 2 meter lebih panjang gitu. Tapi alhamdulillahnya sesuai permintaan pasar, kita juga merambah ke produk-produk lainnya. Kita juga menyediakan segi 4 polosan, ada scruff juga, dan yang paling best seller di By Lulu itu selain pashmina dan segi 4-nya, ada juga hijab motif yang kita keluarkan kemarin yang Asonanggro. Ini kita bawa scruff etnik lokal. Kita memperkenalkan ikonik kota Loks Mawe untuk diperkenalkan melalui hijab kita. Jadi kita bawa desain ikonik kota Loks Mawe, yaitu desain Islamic Center dan beberapa desain Aceh lainnya untuk kita pasarkan di hijab kita. Jadi selain jual produk, kita juga memperkenalkan kearifan lokal budaya kita juga di hijab kita gitu. Berarti meskipun barangnya lokal tuh berarti nggak biasa-biasa aja Kak, ada tujuan maksudnya tuh ya Iya Kak? dong, harus kayak mengenalkan tentang Aceh sendiri, Loks Mawe sendiri gitu ya. Cuman Aceh misal ikonik kota gitu, dan kebudayaannya kita sisipin ke dalam produk itu. Jadi ada nilai tersendiri, ada value lebih di produk kita gitu. Keren. Nah kawan-kawan yang lagi menyaksikan, kita akan mengulik lagi seputar brand By Lulu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast Bisama Bincang Seru bersama mahasiswa. Halo kawan-kawan yang sedang menyaksikan, kembali lagi di podcast Bisama Bincang Seru bersama mahasiswa. Nah, sesuai dengan yang Liza bilang tadi, kita akan mengulik lebih dalam lagi seputar usaha atau brandnya By Lulu yang di-ownerkan sama Kak Lydia dan Kak Lucy ya Kak ya? Iya, benar. Kita lanjut nih ya Kak. Kakak kan udah pasti tuh punya konsumen-konsumen atau customer yang nggak cuma dari Loks Mawe sendiri nih kan Kak, bahkan udah go internasional ya Kak ya. Alhamdulillah. Nah bagaimana nih Kak respon konsumen Kakak terhadap inovasi terbaru
koleksi hijab by Lilu Kak? Iya, customer kita juga sangat antusias ya dengan apapun yang kita launchingkan alhamdulillah sejauh ini. Karena sejauh-jauh hari sebelum launching kita pasti bakal nge-infoin ke customer kita kalau kita mau launching produk apa, dan antusiasme mereka untuk nunggu atau nungguin promonya itu kita juga semangat ya ngeluarinnya, karena kayak pernah kita launching beberapa produk dan kita buat promo juga. Jadi itu kayak bakal jadi satu rebutan itemnya gitu, dan kita juga waktu nyediain bahan juga kita limited stock ya. Kita nggak mau ngebarbarin produksi untuk jadi barang yang pasaran gitu. Jadi ya beruntung lah buat yang udah ikutan promo dan ikutan PO gitu untuk dapatin produk by Lilu. Jadi melihat antusiasme customer juga, dan customer kita juga selalu kasih saran yang terbaik buat by Lilu, dan sesuai permintaan pasar kita juga memenuhi kebutuhan konsumen dengan mengeluarkan produk-produk terbaik dari by Lilu. Berarti kakak nggak cuman keinginan kreativitas kakak aja yang diwujudin, tapi permintaan pasar juga kakak wujudin Iya, gitu karena ya, seiring waktu kan kita harus memenuhi permintaan pasar kan. Kita juga nggak boleh egois harus ngeluarin produk sesuai dengan maunya kita. Kita juga harus melek, harus melihat perkembangan zaman tuh mintanya kayak apa gitu. Ini cocoknya ke kaum milenial kah atau kaum manakah gitu. Itu kita juga harus menelusuri pasar, karena salah satu trik pembisnis itu adalah mereka harus mengenal pasar mereka itu siapa, audiens mereka itu siapa, konsumen mereka itu siapa. Jadi ketika mereka ngeluarin produknya itu tertuju untuk dipasarkan di mana gitu. Terus Kak, dalam proses membangun bisnis kakak nih Kak, ada nggak kendala-kendala yang kakak hadapi? Jika ada, itu solusinya tuh gimana yang kakak hadapi? Iya, pastinya setiap para pembisnis ya, nggak cuma di bidang fashion, mau di bidang kuliner atau bidang manapun memiliki kendala-kendala itu ya. Cuman balik lagi cara kita untuk merealisasikannya itu kayak apa. Kita untuk kendala nih pernah punya pengalaman nih, cerita dikit ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kak, dari kita bagi pengalaman juga nih Kak kepada teman-teman yang sedang menyaksikan ya kan Kak? Jadi kita pernah punya pengalaman yang ketika produksi hijab itu kita salah cuttingan. Jadi salah cuttingan itu merupakan salah satu kesalahan fatal ya kalau di bidang fashion. Jadi kita mau produksi hijab itu pas kebetulan produksinya banyak banget untuk prepare bulan Ramadan dan menjelang hari raya. Iya. Jadi ketika salah cutting, kita nih mau buat pashmina anak waktu itu. Kita mau launchingkan pashmina untuk hijab anak yang kids gitu kan. Tapi salah potong, salah cuttingan. Jadi terpotong itu seperti hijab dewasa, tapi jadinya kayak peta gitu. Harusnya kan pashmina lebih panjang. Lebih panjang ya kayak. Jadi salah bidang istilahnya gitu kan. Jadi gimana caranya? Yang udah terjadi ini kita bisa mencari solusi agar barangnya ini ya pasti pembisnis cari untung dong, nggak mau rugi dong ya. Jadi mutar otak pasti lah. itu. Kita mutar otak gimana caranya untuk bisa ngejual ini produk. Caranya kita produksi ulang dengan cara potong balik bagian yang salah, dan kain yang lebih itu kita jadikan kayak scrunchie, ikat rambut kecil sesuai bidang kain yang tersedia setelah cuttingan yang salah itu, dan itu kita jadikan bonus untuk yang beli pashmina anaknya. Jadi alhamdulillah dengan terbukanya pikiran dan mendapatkan solusi kayak gitu, produk kita udah terjual dan kita juga bisa memberikan bonus ke customer walaupun ya rugi-rugi dikit, tapi yang penting modalnya balik gitu. Jadi untuk jadi pengusaha itu harus punya kreativitas, melihat sebuah masalah itu adalah sesuatu yang bisa diolah dan menjadi kreativitas sehingga itu menjadi nilai jual di balik produknya itu. Berarti kakak selain pintar berbisnis, berarti pintar juga ya di bidang kreativitas. Salut, keren. Itu terjadi setelah naluri. Jadi itu terjadi sendiri karena kita ketika udah mentok nih nggak ada solusi. Mungkin beberapa orang memilih nyerah. Iya. Beberapa orang memilih untuk ya udahlah nggak bisa dipakai lagi gitu. Kadang ada yang buang tapi kalau kita bisa memanfaatkan apapun itu di bidangnya, jadikan suatu masalah itu menjadikan suatu potensi dan kita belajar banyak dari masalah itu. Akhirnya dengan ada masalah itu kita kan nemuin hikmahnya. Kita harus lebih teliti lagi, harus bisa lebih bijak komunikasinya dengan tim kita gitu. Jadi sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Terus Kak, apa ya Kak faktor yang memotivasi Kakak untuk tetap mendirikan store ini dari kendala-kendala yang udah Kakak hadapi gitu? Apa sih motivasinya? Balik lagi ini tentang passion ya. Jadi mungkin passionnya itu di bidang fashion ini. Jadi kakak juga, kita kan sebagai perempuan salah satu pengguna hijab ya. Ini merupakan satu kebutuhan sendiri gitu yang kita pakai juga. Yang pastinya kalau kita ini
pasti beli juga di orang. Jadi kenapa nggak buka influencer sendiri gitu kan. Selain itu kita juga bisa jadikan ini suatu ladang bisnis, dan kita juga bisa menuangkan kreativitas kita di sini. Jadi nggak cuma mode fashion yang kita ikutin, tapi kita juga merealisasikan isi pikiran kayak desain-desain baru yang mungkin akan dikeluarin, dan mungkin kakak lebih di bidang ini ya, fashionnya. Jadi ini sangat mendukung, dan ini kayak menjalankan suatu hobi gitu. Jadi kita konsisten untuk menjalaninya, dan menjalaninya juga dari hati. Karena kalau sesuatu yang udah dijalani melalui hati itu pasti enak aja gitu. Enak. Pasti ada jalannya. Terus kak, apa sih kak hal yang bisa buat kakak tuh konsisten untuk mengembangkan bisnis kakak sampai yang sekarang ini nih? Iya, selain tadi dibilang passionnya kan, mungkin cuannya juga. Cuannya juga menjadi salah satu komitmen yang membuat ini. Dan melalui By Lulu ini juga kakak bisa menyalurkan kreativitas, dan hubungan kakak juga dengan partner bisnis kakak, Kak Lucy, juga semakin terjalin baik dengan adanya inovasi-inovasi yang kita keluarkan gitu. Dan ini juga menjadi salah satu ranah kita untuk semakin berkembang, semakin bisa memberikan manfaat banyak bagi orang sekitar kita. Salah satunya kayak tadi kita dari By Lulu ini juga bisa memberdayakan UMKM lainnya, dan itu sangat membantu bagi perekonomian mereka. Jadi selain bermanfaat buat diri sendiri, kita juga berharap ini juga bermanfaat bagi orang banyak dan bagi customer-customer kita juga. Berarti kakak memikirkan ini juga ya, kayak nggak cuma manfaat di aku dan partnerku aja, tapi juga manfaat di orang lain. Kayak seperti yang tadi Nija dengar tuh, kakak membuka peluang kerja loh kak, kayak UMKM itu kakak ajak kerja sama ya. Kayak salah satunya kemarin kita juga menjadi salah satu peserta yang terpilih untuk mewakili Aceh di melalui platform Bank Indonesia yang kita ikutkan acaranya, dan alhamdulillahnya kakak menjadi salah satu wirausaha muda syariah di Kota Lok Sumawe.